Tuhan sumber berkat, Amin. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Mengalami kasih dan kuasa Tuhan secara pribadi. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pagi ini kita coba melihat di dalam Pengkhotbah Perjanjian Lama, Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Sebelum membaca, saya ingin bercerita sedikit. Beberapa hari yang lalu, pagi-pagi saya ketika menyapu dan mengepel teras rumah dan menyapu depan rumah, ya, ambil daun-daun, ya, hobi saya kan bersih-bersih. Tetangga sebelah kiri saya, namanya Pak Hoan juga begitu, nyapu-nyapu, ngelap-ngelap sepeda motor. Nah, tetangga sebelah kiri saya, seorang bapak juga bersama istri dan anak sedang menyetater mobilnya. Artinya apa? Mogok. Nah, istri dan anak tidak mungkin dorong mobil. Nah, saya dan tetangga sebelah kiri berdua dorong mobil. Tetangga sebelah kanan seorang bapak yang lebih muda berkata, "Oh jangan, saya aja yang dorong." Bapak yang lebih tua yang setir mobil. Nah, saya sama bapak muda dorong. Sekali dorong berapa langkah, ngereng jalan. Nah, 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa membuat mobil berjalan. 1 orang sulit ya, tidak bisa ya, atau sulit sekali. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jangan seorang diri, lebih baik berdua, lebih baik bertiga. Katakan sama-sama, lebih baik bertiga. Katakan sama-sama, lebih baik bertiga. Ayo kita sama-sama bekerja sama ya. Saya berdoa, saya rindu ini terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Tidak hanya bergereja, tidak hanya beribadah raya di gedung gereja, tapi setiap hari ya kita memiliki kehidupan yang ini berdua, memiliki cara hidup yang bertiga, memiliki cara hidup yang berkelompok, punya kelompok kecil. Ya, yang bisa selalu telepon-teleponan, SMS-an, WA-WA-an. Ya. Tanya jawab, saling mendoakan, saling menolong, bisa terjadi gotong royong, bisa terjadi kerjasama, bisa ada kata-kata, aku punya ini, kamu mau dah? Aku butuh ini, kamu punya dah? Nah, saling mengisi, saling melengkapi. Saya berdoa, punya kelompok kecil, punya tim kecil, punya keluarga baru dalam berjemaat, dalam bergereja, dalam bermasyarakat. Jangan sendiri, lemah, lebih bahaya. Butuh 2 orang, butuh 3 orang, butuh 5 orang. Butuh. Semakin hari ini semakin mengalami banyak kesulitan kita ya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bersama kita. Kita punya keluarga kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Kita punya Tuhan, katakan amin. Kita punya keluarga Allah, katakan amin. Saudara yang
dari luar pulau, jangan takut, kita punya keluarga di sepanjang, kita punya keluarga di kota ini. Ayo jalin persekutuan, jalin hubungan, kekeluargaan, persahabatan, jalin, jangan seorang diri. Bahaya. Kita perlu teman curhat. Tidak hanya bicara kehebatan, kelebihan, kekuatan kita, tapi perlu bicara kekurangan kita, kelemahan kita. Bukan untuk digosip, tapi untuk didoakan, untuk dibantu, untuk dikuatkan. Kita butuh keluarga ini. Kita lihat ayat 9, ayat 10, ayat 11, tambah 3 ayat. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya kita ini makhluk sosial bukan? Ya. Perlu berdua, perlu bertiga, perlu berempat, berlima, 10, 12. Tidak ada. Gereja ini berhasil karena seorang diri, seorang gembala. Tidak ada. Tim, jemaat, para pelayan, kita semua. Superman cuma di TV, ya. Film yang ada super tim, katakan sama-sama super tim. Ya, berhasil karena tim, berhasil karena kita, bukan saya. Sepuluh, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, bukan jatuh di lantai, kesandung di depan gereja, di pinggir jalan, bukan loh. Bagaimana kalau jatuh di padang gurun, di hutan, banyak jebakan, banyak lubang tinggi, bisa 2 meter, seorang diri, bahaya. Kalau 2 orang, ada yang ngangkat. Kalau sama-sama jatuh, ayo naik di pundakku. Nah, yang sudah naik duluan, yang di atas narik. Gitu. Itu maksudnya. Butuh 2 orang, butuh 3 orang, butuh tim. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Aduh, menyedihkan sekali kalau cuma seorang diri. Celaka ya. 11. Juga kalau orang tidur berdua, pikiran kita langsung ke suami istri ya. Mereka menjadi panas. Iya, berdua panas, anget. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Sendiri tidak bisa panas, kurang hangat. 2 orang bisa panas, bisa hangat. Bisa berarti begini loh, jemaat. Zaman dulu di padang gurun itu kalau dingin itu dinginnya ekstrim. Katakan sama-sama ekstrim. Bukan cuma 16 derajat Celcius. Bisa 5 derajat Celcius. Bisa 0 derajat Celcius. Bisa -5 derajat Celcius. Men. Ngerebus air itu, mau buat teh, buat kopi, blukuduk, ditiup sebentar bisa diserosup ya. Serosup itu apa? Adem, panas, saking karena sangat dingin ekstrim. Nah, kalau berjalan 2 orang ini kan bisa gendong-gendongan, anget lah, gendong orang. Beban itu kadang-kadang bisa menghangatkan kita. Beban hidup bisa menguatkan otot kita, menghangatkan, membuat kita hidup bertahan. Butuh 2 orang,
Tidak bisa sendiri. Dan tidur bisa berpelukan, menghangatkan. Ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bukan homo loh ya, bukan lesbi loh ini. Ini demi supaya selamat, tetap hidup, tetap bertahan hidup di daerah yang dinginnya ekstrim, dinginnya yang luar biasa. Butuh 2 orang, butuh teman, butuh tim. Ya. Kita lihat yang terakhir, Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Nyanyi dulu lah. Satu-satunya yang kuandalkan. Saudara masih bersama dengan saya? Satu-satunya. Satu-satunya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan amin. Katakan amin. Jadilah seperti yang kau percayai. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Papa James kalau bimbingan pranikah sering menyinggung ini 2 orang, bisa suami istri, bisa orang tua anak, ya. Ditambah lagi Tuhan. Waduh, lengkap wis. Nggak harus ratusan, nggak harus ribuan. Bisa 2 atau 3. Ini menghibur gereja kecil, gereja atas gunung, desa, pelosok, gitu loh. Bersyukur bisa ratusan, bersyukur bisa ribuan. Nah, ini masa pandemi ya, sulit untuk banyak-banyak orang kan. Alkitab sudah menuliskan, enggak apa-apa 2 atau 3. Berkumpul, bersekutu. Bukan cuma petan-petanan. Bukan cuma gosip-gosip, cerita ngalor ngidur, cangkruan, ngomong gak keruan, enggak. Berkumpul dalam namaku, di mana ada saling mendoakan, saling menguatkan, belajar firman sama-sama, baca Alkitab sama-sama. Oh, zaman dulu punya kitab suci itu orang-orang kaya, orang tertentu. Di negara-negara yang sulit adanya kekristenan, harus sembunyi-sembunyi, harus ada ibadah sembunyi-sembunyi, istilahnya itu namanya gereja bawah tanah. Nggak bisa kayak kumpul gitu, terang-terang nggak bisa, tangkep pihak yang berwajib di negara-negara tertentu. Ya. Bersyukur kita Indonesia masih bisa beribadah gini ya. Saya nggak bisa sembunyi-sembunyi. Gak bisa duduk gini, gak cukup di rumah-rumah tertentu. Berdiri, sumuk keringetan, drodos. Depan kamar mandi. Berdiri, nyanyi beberapa lagu.
baca Alkitab. Nggak bisa pegang Alkitab tebel gini, nggak bisa. Kemana? Ke gereja. Waduh, ngempit di KTAI. Nggak bisa. Satu Alkitab dibagi-bagi loh. Sak suwek, sak lembar loh. Ini ketemu, tuker. Kamu bisa baca apa? Ini, tuker, aku belum itu. Bila perlu sampai dihafalkan loh, per lembar. Baca Alkitab, katakan sama baca Alkitab. Perlu ini firman. Berkumpul dalam namaku, firman. Beberapa hari lalu saya dengar khotbah Pastor Edileo Abalov Jakarta ya. Membaca tulisan seorang ahli anak Tuhan yang selama 30 tahun khusus mempelajari otak manusia. Apa? Katakan sama otak manusia. Wih, disurvei, diselidiki. Otak manusia yang enggak pernah, yang jarang baca Alkitab, itu otaknya rusak. Yang jarang baca Alkitab, otaknya rusak. Yang sering baca Alkitab, sering baca Alkitab, itu perkembangan otaknya atau kesehatan otaknya, pertumbuhan otaknya, perkembangan otaknya cuma 1% per tahun. Baca tok. Tapi kalau baca dan melakukan firman ini, baca dan lakukan, sama-sama katakan baca dan lakukan. Perkembangan otak bisa 35-75%. Mazmur Daud seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang suka membaca, merenungkan firman dan melakukan. Berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang ada ini? Aku ada di tengah-tengah mereka. Aku hadir bersama. Aku hidup bersama mereka. Aku dengarkan kalian berada. Aku bersama-sama ketika kalian berkumpul, ngobrol. Aku mendengarkan, aku tahu, aku memperhatikan, aku melihat, aku peduli. Aku turut merasakan. Aku menyediakan apa yang kamu butuhkan. Aku ini siapa? Pencipta langit dan bumi, penolong yang sejati, penghibur di saat kita susah, penyelamat saat kita butuh diselamatkan, butuh pertolongan. Dia Allah yang maha kuasa, yang aku ada. Jemaat ngalami pertolongan, ngalami kesusahan, kesedihan, ngalami kebangkrutan, mengalami yang namanya disakiti, yang mengalami yang namanya bahaya, penderitaan, aniaya. Jemaat berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Aku ada, kata Tuhan. Mau lagi dikuasai kekhawatiran? Mau lagi mengizinkan ketakutan menguasai kita? Aku ada. Di mana kita berada? Tidak harus di gedung gereja. Suami istri, anak berkumpul dalam namaku. Aku ada. Mertua menantu berkumpul dalam namaku. Aku ada. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sama-sama sepakat, sehati, sepakat, sepikir, ya setuju aku wes, ya yang ini aja, ya sepakat, nggak aker-akeran, nggak royokan, nggak menang-menangan, nggak kuat-kuatan, nggak pinter-pinteran, nggak, sepakat. Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat, untuk membangun jemaat, tidak memikirkan diri sendiri, sepakat. Meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa. Wow, jemaat,
Tidak harus ratusan, tidak harus ribuan. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Tidak harus 2 atau 3 orang, bisa. Jangan menyepelekan yang kecil. Jangan menyepelekan yang sedikit. Ini loh yang membuat hebat apa? Aku ada. 2 orang hebat, 3 orang hebat. Apa yang menyebabkan hebat? Mereka tidak, karena aku ada. Kalau aku ada, kita baca ayat-ayat sebelumnya ya. Segala penyakit Tuhan sembuhkan. Sakit ayan, lumpuh, buta, tuli, bisu, sakit kusta. Perempuan yang pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Segala dosa Tuhan ampuni. Wow. Sekali lagi, jemaat Tuhan. Kata Pak Pendeta Yakub Trihandoko ya. Kata-katanya. Masalah terbesar umat manusia itu apa? Dosa. Dan itu Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib. Angin ribut diredakan. Orang kerasukan setan disembuhkan, setan diusir. Pencobaan di padang gurun. Wah. 3 pencobaan yang berat yang dialami oleh umat manusia sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ada tertulis. Ada firman yang mengatakan, wah, memperkatakan firman. Jemaat, engkau dahsyat kalau engkau tahu firman Tuhan. Pernah baca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ini loh yang kita perlu renungkan firman Tuhan hari-hari ini. Bukan cuma kekhawatiran, jangan, waduh nanti terjadi, jangan. Ini loh yang perlu kita pikirkan, renungkan, kita isi. Otak kita perlu kita isi firman. Setan takut dengan firman Tuhan yang kita percayai, yang kita perkatakan. Yesus memberi makan 5.000 orang plus 4.000 orang. Dari seorang anak kecil 5 roti 2 ikan. Nah, jangan nyepelekan yang kecil ya. Yang sedikit ya. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Itu memberkati ribuan orang. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, jemaat yang merasa kecil, yang merasa punya sedikit, jangan berkecil hati, jangan minder. Bersama Tuhan itu dahsyat di tangan Tuhan. Haleluya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Satu-satunya yang kuandalkan. Refnya saja. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi, virus corona di mana-mana,
Biasanya kami berpikir, kalau berdoa, kalau beribadah, tidak ratusan, tidak ribuan itu kurang mantap. Kurang merasakan hadirat Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan, pagi ini kami diingatkan, meskipun kami di rumah, cuma 2 orang, cuma 3 orang, cuma suami istri, cuma papa mama anak, cuma papa mama mertua, kami sungguh-sungguh bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, janji Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Oh, haleluya, kami tenang, kami merasa tenang ketika kami tahu pasti bahwa Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Semua yang kami butuhkan ada dalam tangan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan. Bahkan ketika kami sebelum lahir, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Allah penyedia. Oh, haleluya. Engkau Bapa yang baik. Oh, haleluya. Engkau yang punya kuasa surga dan bumi. Alam semesta tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami punya keluarga Allah dalam dunia ini. Wow, terima kasih. Semua perasaan-perasaan kesepian pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sirna dari kehidupan kami. Kami tidak sendiri, kami punya Tuhan. Kami punya keluarga Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Dan kami izinkan terus hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Semua jemaat Tuhan hidup dalam kuasa firman Tuhan. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing dengan percaya semua yang terbaik kami terima. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa, yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Diingatkan hari Jumat, mohon maaf sebesar-besarnya, hanya 90 orang jemaat yang hadir. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang lain bisa mengikuti di HP ibadah live streaming, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hari Minggu depan diingatkan ibadah yang ketiga, ibadah yang setengah 10, ibadah umum itu dikhususkan untuk anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya. Anak sekolah minggu yang didampingi orang tuanya supaya memastikan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang orang tua yang tidak punya anak-anak sekolah minggu mohon tidak hadir yang ibadah yang ketiga ya, bukan yang pertama ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.